Oke, hari ini saya mau menjawab beberapa komentar eh, dari YouTube ya. Kan beberapa hari sebelum ini kan saya cukup konsisten untuk mengupload video singkat tentang pembelaan terhadap isu-isu tentang Alkitab gitu. Saya memulainya dengan tentang naskah asli, ya, tentang kanonisasi, tentang tentang pengilhaman, juga tentang teks-teks yang terlihat ditambahkan gitu, kayak Koma Johanneum gitu, akhir dari Markus juga, yang di Yohanes 7 itu perempuan berzina itu. Nah, saya uploadnya kan dalam minggu ini, dan saya uploadnya di Instagram, Facebook, TikTok, termasuk di YouTube juga. Nah, di YouTube itu saya lihat ada salah satu teman yang memberikan komentar, dan komentarnya cukup banyak ya. Ini ya, namanya itu Bang Non, Bang Non ya. Dia memberikan, setidaknya dia memberikan dia memberikan komentar itu di 3 video setidaknya ya. Nanti kita akan respon secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan. Dia ini saya mau merespon yang pertama sekali karena ini adalah video lama saya. Ini video lama tentang tentang pedoman hidup. Adakah yang lain gitu? Dia memberikan semacam analisa logika katanya gitu. Tapi sebelum itu kita coba lihat yuk sebenarnya apa yang sedang dia komentari ini. Nah, dia mau komentari video saya ini. Mana ya? Dia sedang mengomentari video saya yang pas pertama saya buat ini. Nah, ini Alkitab adalah pedoman hidup. Kita coba nonton sebentar. Halo teman-teman, satu pertanyaan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia ini sebenarnya adalah tentang pedoman hidup. Apa yang menjadi pedoman hidup saudara sampai saat ini? Di zaman yang sedang kita jalani saat ini, pedoman hidup menjadi sesuatu yang sangat diabaikan. Bahkan jika dihiraukan, mereka beralih kepada pedoman hidup yang dianggap benar sekelompok orang, seperti di dalam kebudayaan, etika moral, dan bahkan kisah filosofis. Tetapi sekarang saya ingin mengarahkan kita kepada satu pemahaman bahwa pedoman hidup yang sebenarnya adalah firman Allah. Sebelum kita membahas tentang hal ini, maka setidaknya ada 3 presupposisi yang seharusnya kita setuju bersama. Yang pertama adalah Allah itu ada, dan yang kedua adalah Allah itu maha benar, maha suci dan sempurna. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa dunia ini tidaklah sempurna. Kesadaran akan ketidaksempurnaan dunia ini seharusnya mengarahkan kita kepada satu pengertian bahwa kita sangat membutuhkan pedoman hidup. Dan pedoman hidup itu haruslah sesuatu yang sangat benar, dan haruslah sesuatu dari yang benar itu. Jadi pedoman hidup manusia sebenarnya adalah firman Allah. Karena mengapa? Karena firman Allah itu benar dan sempurna. Mengapa saya mengatakan bahwa firman Allah itu benar dan sempurna? Karena yang memberikan firman itu adalah Allah sendiri, dan kita meyakini bahwa Allah itu maha benar dan sempurna, sehingga kita pasti meyakini bahwa apa yang dia katakan atau apa yang dia firmankan pastilah benar dan sempurna. Dengan menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup kita, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kepastian tanpa keraguan. Karena yang kita yakini adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang mutlak adanya. Jadikanlah firman Allah sebagai pedoman hidup saudara dalam segala hal, dalam hal apapun, karena itu adalah pedoman hidup yang sebenarnya. Tidak ada pedoman hidup yang lain selain daripada firman Allah. Jadi, mari mulai dari sekarang kita jadikan firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunggu. Oke. Sekarang kita sudah memahami bahwa
hanya satu pedoman hidup manusia, yaitu firman Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita untuk mengetahui ataupun memperoleh firman Allah tersebut? Jika teman-teman memiliki pertanyaan yang sama dengan saya, maka tetaplah ikuti kami di dalam video-video selanjutnya. Oke, itu adalah video yang Bang Non namanya, yang dia komentari tentang ini. Jadi di dalam video itu saya menjelaskan bahwa dunia sekarang sedang memberikan satu satu arah bahwa manusia harus memiliki pedoman hidup itu, pegangan hidup itu. Dan beberapa orang lebih percaya pedoman hidup secara filosofis kah, secara psikologi atau apapun. Dan saya memberikan semacam pengertian, saya semacam berikan pengertian bahwa pedoman hidup yang sungguh itu adalah firman Allah gitu. Saya belum menyinggung itu di situ Alkitab gitu, walaupun memang di timeline lain itu Alkitab adalah pedoman hidup ya gitu. Tapi saya nggak menyinggung Alkitab di situ karena saya memang sedang, itu adalah video awal gitu untuk memancing, untuk menstimulus orang-orang yang menontonnya nanti untuk bertanyakan oke, kita tidak menjadikan dasar filosofis sebagai pedoman hidup kita. Kita tidak menjadikan dasar hidup kita dari psikologi atau dari apapun, tapi dari firman Allah. Oke, pertanyaannya firman Allah yang mana gitu. Nah, makanya saya tanya tadi itu. Oke, cara kita tahu firman Allah itu yang mana? Nanti ada part keduanya gitu. Itu part pertama sekali waktu itu. Tapi kita coba lihat apa komentar Bang Non ya terhadap hal ini gitu. Komentarnya terhadap ini, silakan masuk Ibu Negara. Siapa itu? Enggak, lagi live aja. Jadi dia memberikan komentar terhadap video saya itu. Ini video yang jelas ya, dia kasih fotonya gitu ya. Alkitab benar karena Alkitab bilang begitu. Oke, ya. Ini tipe apologetika klasik katanya, presuppositional circular reasoning gitu. Dia dia berputar gitu. Logikanya berputar gitu. Yang menjadi penyebab itulah yang menyebabkan gitu. Dan yang disebabkan itu disebabkan yang jadi berputar gitu. Itu katanya gitu. Dia memberikan beberapa item dan ya saya lihat sebenarnya ini kayaknya ringkasan dari AI ya, ChatGPT ya. Dari saya lihat semua juga tadi saya lihat dari yang dia komentar ini model ChatGPT ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan ada substansi ya dari semua komentarnya. Nggak apa-apa kalau pakai ChatGPT. Ya itulah. Tapi ya semua orang juga bisa melakukan itu ya melalui ChatGPT untuk mengomentari apapun, bahkan yang benar pun bisa dikomentari ya. Kalau kita kasih prompt gitu di ChatGPT, tolong komentari ini ya, dia bisa berikan semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat substansinya apakah ada nggak gitu. Jadi dia memberikan komentar ada tiga komentar yang dia berikan di 3 video saya gitu. Kita coba yang pelan-pelan ya. Walaupun AI nggak apa-apa, yang penting kita lihat apakah ada substansinya nggak, apakah ada isinya nggak. Oke. Dia memberikan inti yang saya sebutkan. Dia mengatakan manusia butuh pedoman hidup. Ya ini logikanya, manusia butuh pedoman hidup. Supaya pedoman hidup benar harus berasal dari Allah, karena Allah itu benar dan sempurna. Karena firman Allah berasal dari Allah, maka firman Allah pasti benar. Jadi hanya firman Allah yang boleh jadi pedoman hidup. Tidak ada pedoman lain selain firman Allah. Lalu akhirnya dia bertanya bagaimana cara memperoleh firman Allah. Ya saya pikir ChatGPT sudah merangkum dengan cukup baik ide yang sedang saya sampaikan gitu. Nah dia coba melakukan analisa logika gitu. Masalah utamanya ada di 3 presupposisi gitu ya. Presupposisi itu semacam pemikiran awal atau pemikiran dasar atau yang menjadi dasar dari pemikirannya gitu ya. Dasar pemikiran yang dipaksa katanya, yang dipaksa diterima dahulu, yaitu Allah itu ada, Allah itu maha benar, dunia tidak sempurna. Dia mengajukan pertanyaan, ini katanya analisa logika ya. Kayaknya ChatGPT-mu kurang kritis. Oke, yang pertama dia mengatakan gini, bagaimana dia tahu Allah itu ada? Apakah itu pertanyaan yang relevan gitu ya? Dari mana dia tahu Allah itu maha benar? Dari mana dia tahu firman itu benar? Ini semacam aksioma ya. Jadi ketika saya memberikan presupposisi itu, saya mengasumsikan bahwa orang-orang yang mendengarkan video saya itu adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan gitu, ya percaya sama Tuhan. Maka saya mempresuposisikan 3 itu gitu.
Mungkin kalau saya tanya sama Bang Non, apakah dia percaya tiga itu? Allah itu ada, Allah itu maha benar, dunia tidak sempurna. Saya pikir dia juga setuju kok dengan itu. Kalau dia adalah orang teis ya, orang yang percaya sama Tuhan gitu. Nah, lalu jawabannya pasti karena Alkitab bilang begitu. No, bukan Alkitab yang mengatakan itu. Itu semacam aksioma. Kalau kita percaya Allah, maka ketiga presuposisi kita harus percaya. Kecuali kalau kamu tidak percaya Allah. Kalau kamu nggak percaya Allah, oke, saya setuju dengan itu. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, maka tiga presuposisi yang saya ajukan itu pasti brother setuju dengan itu. Bukan karena Alkitab bilang begitu. No. Bahkan saya belum sampai pada pengertian tadi bahwa ini Alkitab. No loh. Saya hanya memberikan dasar gitu. Saya memberikan dasar bahwa oke, dunia ini tidak sempurna. Maka kita butuh pegangan hidup karena tidak sempurna. Kita butuh pegangan hidup, maka pegangan hidup yang kita pegang harus sesuatu pegangan hidup yang benar. Maka bagaimana caranya, maksudnya pegangan hidup apa yang kita boleh pegang? Yaitu pegangan yang benar. Dan yang benar itu harus dari mana? Dari Allah. Kenapa harus dari Allah? Karena Allah itu maha benar dan maha sempurna, maha ada gitu. Jadi presuposisi itu akan apa ya? Berantai. Dan saya belum sampai pada satu pemikiran, pegangan hidup ini adalah firman Allah. Lalu firman Allah yang mana? Saya belum sampai pada kesimpulan bahwa itu Alkitab. Belum di video itu gitu ya, Tapi dia sudah langsung mengatakan bahwa Alkitab bilang gitu. Saya pikir karena ini jawaban AI, karena AI kan dia AI kan udah kayak gimana ya, udah menebak segala sesuatu gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, tapi bukan karena Alkitab. Itu semacam aksioma, itu adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Kalau kamu percaya Tuhan, maka tiga presuposisi yang saya ajukan itu pasti harus setuju bahwa Allah itu ada, Allah itu maha benar, dunia tidak sempurna. Saya mungkin teman-teman mau lihat si Bang Non ini, yang ini dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen Muslim. Jadi itu artinya dia ini adalah seorang Islam ya. Ya nggak apa-apa. Dia adalah seorang Islam Muslim. Dia mengatakan dirinya sebagai kristolog. Wow. Abang tahu nggak artinya kristolog? Tapi nggak apa-apa ya. Ini dari perspektif Islam nggak apa-apa ya. Tapi gini, Islam pun kan setuju dengan tiga presuposisi yang saya ajukan itu, bahwa Allah itu ada, Allah itu maha benar, dunia tidak sempurna. Atau ada salah satu nggak dari tiga presuposisi ini yang teman-teman Muslim tidak setuju? Saya pikir setuju kan ya? Ya, seperti itu. Nah, dia mengatakan gini, ini namanya circular reasoning gitu, logika memutar gitu, circular reasoning. Jadi Alkitab, jadi kita coba lihat deh. Jadi dia memutar gitu. Kenapa ini bisa benar? Karena ini. Lalu kenapa ini bisa benar? Karena ini. Jadi dia kayak memutar gitu. Jadi siapa penyebab, siapa yang disebab itu tidak jelas. Itu namanya circular reasoning gitu ya. Itu namanya logika memutar. Itu salah satu falasis ya, salah satu sesat pikir di dalam logika itu. Tapi saya pikir ChatGPT-mu kurang kritis ya. Gitu ya. Secara filsafat ini tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya asumsi iman, bukan argumen rasional. Kalau logika itu diterima, maka Muslim bisa bilang Al-Quran benar karena Al-Quran bilang begitu. Hindu bisa bilang Weda benar karena Weda bilang begitu. Mormon bisa bilang kitab Mormon benar karena kitab Mormon bilang begitu. Sesuai semua agama bisa. Nah itu dia masalahnya bang. Abang nonton nggak videonya? Jangan-jangan abang cuma ambil videonya lalu kasih di ChatGPT lagi. Soalnya saya tidak mengatakan bahwa tiga presuposisi itu didasarkan pada Alkitab. No. Malah nanti tiga presuposisi itu melahirkan Alkitab nanti. Maksudnya melahirkan kepercayaan bahwa Alkitab yang firman Allah itu. Bukan karena Alkitab maka saya mendapatkan presuposisi itu, tidak gitu. Nah itu jawabannya pasti itu kan. Jadi dia kayak menebak jawaban saya gitu. Jawabannya pasti karena Alkitab bilang begitu. Benar aja. Enggak ya. Jadi komentar abang terima kasih. Saya hargai. Tapi apakah saya melakukan circular reasoning gitu? Enggak ya bang ya. Saya tidak melakukan circular reasoning gitu ya. Ya, saya hanya apa sih inti dari video ini? Kalian teman-teman saya sudah kasih tonton tadi. Apa sih inti dari video ini? Saya ingin mengatakan bahwa dunia ini tidak sempurna. Ini coba lihat ini tiga presuposisi ini. Dunia ini tidak sempurna. Maka manusia itu membutuhkan
pedoman hidup supaya dia bisa hidup dengan baik, supaya dia bisa hidup dengan tentram. Karena mengapa? Dunia ini tidak sempurna. Oke? Maka dia butuh pedoman hidup. Maka pedoman hidup yang bagaimana yang harus kita pegang sebagai manusia? Karena dunia ini tidak sempurna. Atau ada teman-teman yang mengatakan dunia sempurna? Enggak ya, kita pasti akan setuju. Itu adalah semacam aksioma gitu ya. Itu adalah semua pernyataan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan, bahwa dunia ini memang banyak kekacauan. Maka karena dunia ini banyak kekacauan, kita butuh pedoman hidup nih. Nah, pertanyaannya, pedoman hidup yang bagaimana supaya hidup dunia ini? Maka kita harus mengasumsikan dan semacam pernyataan yang tidak perlu kita bantah, bahwa pedoman hidup yang harus benar, bukan pedoman hidup yang salah, pedoman hidup yang benar. Maka pedoman hidup yang benar itu harus bersumber dari mana? Dari dunia ini tidak mungkin, karena dunia ini udah rusak. Maka harus dari di luar dunia, yaitu ada Allah di sana, ada sosok Allah. Kalau kita mempresuposisikan, kalau kita mengasumsikan Allah itu ada, jadi ini hanya untuk orang yang percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, maka yang benar-benar benar itu, yang benar-benar kayak itu, yang benar-benar nyata, yang benar-benar benar pernyataannya itu adalah Tuhan. Maka karena dia yang benar-benar, ya dia yang benar, maka pedoman hidup kita harus dari Tuhan karena dia maha benar. Oke, logikanya. Maka kita jadi pedoman hidup kita sekarang harus dari Tuhan, dan Tuhan itu caranya memberikan pedoman itu adalah melalui firman-Nya. Maka pedoman hidup kita sekarang adalah firman Allah, tidak boleh yang lain. Itu adalah pedoman hidup yang mutlak gitu. Apakah yang lain kita bisa jadikan pedoman? Bisa. Psikologi, kita dalam hal berinteraksi dengan orang lain, kita perlu belajar psikologi, kita perlu belajar filosofis, kita belajar filsafat, maksudnya perlu. Tetapi pedoman hidup yang benar-benar benar gitu, itu adalah dari Allah. Itu yang saya maksud. Maka di akhir video yang saya kasih ini, saya bertanyakan, oke, kalau gitu kita sudah tahu nih pedoman hidup kita harus firman Allah. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita tahu firman Allah itu di mana sekarang? Caranya bagaimana? Nah, dalam video saya sudah lanjutkan di situ. Jadi saya belum menyinggung Alkitab malah di situ. Ya, oke, thank you ya untuk Bang Non ya, yang sudah memberikan semacam komentar ya, supaya kita bisa menjawab. Jadi saya sudah jawab Bang ya. Ini bukan circular reasoning ya Bang ya. Ya, oke, bukan ya. Saya harap ini bisa membantu. Oke, lalu kedua itu adalah ini apa yang kedua? Nah, ini tentang ini dia memberikan respon terhadap video yang saya ini tentang tentang kontradiksi Alkitab gitu. Kita coba nonton dulu ya. Saya mau teman-teman nonton dulu, baru setelah itu kita lihat apakah komentarnya itu relevan nggak. Ini yang dia komentari. Mana ya? Oh, ini yang dia komentari. Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian semua untuk mampir dan dukung kreator asli di balik materi kita kali ini, yaitu Hadi Hareva. Langsung aja cek kanal YouTube, TikTok, dan Facebooknya ya, karena banyak banget konten-konten keren lainnya di sana. Dijamin gak bakal nyesel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke topik yang super menarik dan jujur aja sering banget bikin heboh. Pertanyaannya, bener nggak sih Alkitab itu penuh dengan kontradiksi? Nah, ini pertanyaan besar loh, baik buat orang yang percaya maupun yang skeptis. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Dan ini dia nih yang jadi pertaruhan utamanya. Pertanyaan ini tuh kuncinya. Coba deh kita pikirin. Kalau satu saja kontradiksi bisa dibuktikan kebenarannya, apa artinya seluruh bangunan otoritas Alkitab bakal langsung runtuh? Nah, dari sudut pandang para kritikus, ini adalah strategi yang paling jitu. Tujuannya simpel, cari satu aja kesalahan, satu aja kontradiksi, dan klaim bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan bakal goyah. Ini tuh kayak nyari satu mata rantai yang paling lemah untuk memutuskan seluruh rantainya. Logikanya tuh gini, kalau ada kontradiksi artinya ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan berarti Alkitab ya cuma tulisan manusia biasa yang nggak sempurna, bukan datang dari Tuhan yang maha sempurna. Sederhana, tapi argumen yang sangat kuat. Terus gimana dong respons dari sisi sebaliknya? Yang menarik, jawabannya tuh nggak dimulai dengan adu argumen, tapi justru dari sebuah prinsip teologis yang jadi fondasinya. Disinilah kita ketemu sama sebuah pemikiran dari filsuf bernama Anselmus. Aku percaya supaya aku mengerti. Idenya lumayan radikal kan? Iman itu bukan hasil akhir dari pemahaman, tapi justru titik awalnya.
Iman itu ibarat kacamata yang kita pakai duluan, supaya kita bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Ini membawa kita ke sebuah doktrin kunci, inspirasi Alkitab. Keyakinannya adalah, walaupun ditulis oleh puluhan orang berbeda selama ribuan tahun, sebenarnya hanya ada satu penulis ilahi di baliknya, yaitu Tuhan. Nah, kalau penulisnya cuma satu, logikanya pesannya juga pasti satu dan konsisten dong, alias nggak ada kontradiksi. Jadi, kerangka berpikirnya dibangun di atas 3 pilar ini. Pertama, semuanya diilhami Tuhan. Kedua, karena dari Tuhan, maka isinya nggak mungkin salah. Dan ketiga, karena penulis utamanya cuma satu, maka semuanya pasti nyambung dan satu kesatuan. Inilah kacamata yang dipakai sebelum melihat ayat-ayat yang kelihatannya aneh. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, praktiknya. Gimana cara kerja kerangka ini kalau dihadapkan sama ayat-ayat yang kelihatannya benar-benar bertentangan? Yuk kita bongkar beberapa kasus yang paling sering dibicarakan. Ini dia salah satu contoh klasik yang sering banget dipakai. Di kitab Kejadian dibilang, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tapi di kitab Bilangan dibilang, Tuhan itu bukan manusia, jadi ia nggak mungkin menyesal. Lah, jadi bingung kan? Sebenarnya Tuhan itu menyesal atau enggak sih? Nah, dalam sumber kita, biasanya ada 5 penyebab utama kenapa kontradiksi semacam ini bisa muncul. Ini bukan soal teksnya yang salah, tapi lebih ke cara kita memahaminya yang mungkin kurang pas. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, masalah terjemahan. Kita ambil contoh kata dari bahasa Yunani, peirasmos. Nah, satu kata ini punya 2 arti yang beda banget. Bisa berarti pencobaan, yang datangnya dari si jahat, bisa juga berarti ujian yang datangnya dari Tuhan. Jadi, waktu satu ayat bilang, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan ayat lain bilang, bersukacitalah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai ujian, sebenarnya 2 ayat itu nggak bertentangan. Keduanya cuma pakai satu kata yang sama untuk 2 konsep yang berbeda. Masuk akal kan? Nah, yang ini ceritanya kayak film detektif sejarah. Jadi dulu itu para sejarawan yakin kitab Daniel salah. Kenapa? Karena Daniel bilang raja terakhir Babel itu Belshazzar. Padahal semua catatan sejarah bilang Nabonidus. Wah, Alkitab salah nih, pikir mereka. Tapi, tunggu dulu. Beberapa waktu kemudian, para arkeolog menemukan bukti baru. Ternyata Nabonidus memang rajanya, tapi dia sering pergi. Nah, yang sehari-hari memerintah di kota siapa? Anaknya, Belshazzar. Jadi, yang tadinya dianggap kesalahan fatal, malah jadi bukti kalau penulisnya tahu banget situasi politik zaman itu. Keren banget! Poin selanjutnya, ini penting banget. Kita nggak bisa baca tulisan kuno pakai kacamata zaman sekarang. Cara mereka nulis sejarah itu beda. Mereka bukan jurnalis abad 21. Memahami hal ini tuh jadi kunci. Apalagi waktu kita baca kitab-kitab Injil. Ambil contoh yang terkenal ini deh. Di Injil Matius diceritakan ada seorang perwira yang datang langsung ke Yesus. Tapi di Injil Lukas dibilang perwira itu ngutus orang lain buat ketemu Yesus. Loh, kok beda? Satu bilang datang sendiri, satu bilang nyuruh orang. Ini jelas kontradiksi kan? Tunggu dulu. Coba kita pakai analogi ini deh. Kalau seorang gubernur bikin keputusan, terus yang ngumumin ke warga itu Pak Lurah, kita bakal bilang apa? Kita pasti bilang, gubernur memerintahkan, kan? Padahal kita nggak pernah ketemu langsung sama gubernurnya. Keduanya benar. Pak Lurah yang ngomong, tapi itu perintah gubernur. Nah, ini persis yang terjadi di kisah tadi. Matius, biar ceritanya ringkas, langsung nunjuk ke sumbernya. Permintaan itu dari si perwira. Sementara Lukas ngasih detail tambahannya. Jadi ini bukan kontradiksi, cuma gaya penceritaan yang beda aja. Analogi ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Bayangin, ada satu kecelakaan, terus ada 4 orang saksi mata. Apa cerita mereka bakal sama persis, kata per kata? Ya nggak mungkin, masing-masing pasti punya sudut pandang dan detail yang beda. Justru kalau cerita mereka sama plek-ketiplek, kita malah curiga, wah jangan-jangan mereka janjian nih. Perbedaan detail itu justru menunjukkan kesaksian yang otentik, bukan kesalahan. Nah, begitulah cara kita seharusnya melihat keempat Injil. Jadi, setelah melihat semua contoh tadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yuk, kita coba simpulkan poin-poin utamanya. Intinya begini, dari sudut pandang ini, yang sering kita sebut kontradiksi, itu sebenarnya bukan kesalahan di dalam teksnya, tapi lebih sering karena ada celah dalam pemahaman kita. Jawabannya bisa ada di terjemahan, sejarah, atau konteks budayanya. Tapi yang paling menentukan dari semua itu adalah ini, kacamata apa yang kita pakai waktu membaca. Apa kita datang dengan niat mencari-cari kesalahan, atau kita datang untuk mencari pengertian? Karena seringkali apa yang kita cari, ya itulah yang akan kita temukan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan ini relevan banget gak cuma buat diskusi Alkitab, tapi buat kehidupan sehari-hari. Seberapa besar sih asumsi awal kita, rasa percaya atau rasa curiga kita, mewarnai cara kita membaca segalanya?
Mulai dari berita online, postingan di media sosial, sampai pesan dari teman. Karena seringkali apa yang kita bawa ke dalam sebuah teks akan sangat menentukan apa yang kita dapatkan darinya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak. Oke. Itulah video yang Bang Non komentari. Dia mengomentari itu. Oten. Oten kontradiksi. Oten itu apa berarti sih? Orang Kristen kah? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah saya. Ya, mungkin saya memberikan pendahuluan dulu ya. Takutnya ada teman-teman yang baru masuk gitu. Nah, Bang Non ini memberikan komentar terhadap video yang barusan kita nonton tadi. Wow, banyak sekali komentarnya. Coba sedikit langsung pada intinya. Sekali lagi saya teringat mengingatkan bahwa ini kayaknya strukturnya sih kayak apa ya? Kayak AI ya. Strukturnya AI. ChatGPT apa ini? Tapi nggak apa-apa ya. Saya ngerti kok. Saya juga pakai AI untuk membuat videonya. Tapi materinya enggak ya. Nggak pakai AI materinya ya. Saya punya materi. Tapi buat videonya ya pakai AI. Ya. Videonya. Materinya bukan AI ya. Saya punya materinya gitu. Nah, dia memberikan beberapa beberapa komentar terhadap itu gitu. Ada yang lucu nanti ya. Bukan di sini ya. Ada yang lucu-lucunya kayak gini. Nah, nanti ya saya bahas deh. Di sini apa bukan ya? Ini komentarnya yang ketiga ini. Coba lihat di sini. Penutupan satir. Kamu lupa hapus tuh Bang. Kamu mungkin promnya di dalam ChatGPT itu tolong berikan yang terakhir itu kata-kata satir gitu. Jangan kayak gitu loh Bang. Jangan satir ya. Bang lupa hapus itu. Tapi nantilah kita komentar itu ya. Tapi gini, mantap ini. Dia mau komentari tentang video yang tadi yang saya sampaikan di sini. Saya sampaikan bahwa sebenarnya kontradiksi itu yang kita lihat di amal kitab itu terjadi ketika kita tidak membacanya dengan benar. Kita tidak memahami konteksnya, atau bahkan mungkin yang paling ekstrim mungkin karena salinannya ada yang salah gitu. Ada kita mengakui itu karena kita tahu bahwa salinan itu bisa salah. Nah, oke, kita coba ada ini resume gitu ya, resume video saya gitu. Dia mengatakan bahwa banyak orang menjual kitab kontradiksi. Saya nggak tahu apakah saya bilang kayak gitu. Kayaknya enggak ya. Ya mungkin saja bisa kayak gitu. Lalu kalau ada kontradiksi terbukti benar maka otoritas Alkitab runtuh. Ya saya mengasumsikan itu, orang-orang berpikir begitu. Lalu menurut saya gitu katanya, kontradiksi itu cuma karena salah paham terjemahan, kurang ngerti sejarah, kayak penulisan zaman dulu berbeda. Ya betul. Contohnya kayak gini, yang saya kasih contoh gitu. Tuhan menyesal dengan Tuhan tidak menyesal. Perwira dalam Injil datang sendiri atau seorang. Kesimpulannya, itu kesimpulan saya katanya. Alkitab tidak salah, tapi cara kita membaca yang salah. Kalau kita datang dengan iman, semuanya bisa paham. Intinya tidak ada kontradiksi yang cuma hanya salah tafsir. Dia langsung menguap. Oh, apa sih? Ini sanggahannya katanya. Coba kita lihat sanggahannya. Oke, thank you. Terima kasih sanggahannya. Saya pikir ini juga kalian belajar juga. Masalahnya dimulai dari asumsi. Dia mulai dari keyakinan dulu. Alkitab pasti benar karena diilhami Tuhan. Artinya apa? Kesimpulannya sudah ditentukan dari awal. Kalau ada ayat yang terlihat bertentangan, dia tidak akan mempertimbangkan kemungkinan teks yang bermasalah. Dia langsung cari cara supaya tetap cocok. Oke, enggak aja coba. Ini seperti berkata, ayat saya tidak mungkin salah. Kalau terlihat salah, pasti saya yang belum paham. Padahal dalam diskusi ilmiah kita harus buka kemungkinan dua arah. Oke, terima kasih untuk brother telah memakai kacamata ilmiah untuk melihat kitab suci gitu ya. Dia mengatakan bahwa masalah saya itu karena saya memulainya dengan asumsi bahwa Alkitab benar karena diilhami oleh Tuhan. Kalau teman-teman tadi fokus pada video yang saya buat, saya mencoba melihat dari perspektif orang luar. Mereka ingin mengatakan kayak gini. Oke, orang Kristen mengatakan Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan. Maka kalau contohnya dia diilhamkan oleh Tuhan, maka seharusnya semua pengilhaman itu harus benar. Betul ya? Maka kalau contohnya kita menemukan satu saja
yang salah, satu saja yang salah di dalam pengilhaman itu, dalam Alkitab itu, maka otomatis pengilhaman itu salah. Itu yang saya maksud gitu. Jadi orang luar melihat kalau orang Kristen meyakini bahwa Alkitab itu diilhami oleh Tuhan, maka kalau diilhami oleh Tuhan, ini orang luar ya, maka tidak ada yang salah dengan ilham Tuhan. Kalau ada yang salah berarti itu bukan ilham Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Maka oke, jadi saya semacam setuju dengan alur logika mereka. Oke ya, gitu, betul, memang saya setuju dengan itu. Kalau yang diinspirasi oleh Allah dan kalau ada yang salah yang satu pun, maka itu otomatis bukan firman Allah, bukan diinspirasikan oleh Allah gitu. Betul itu. Maka saya ingin membuktikan bahwa di Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi. Oke, bukan karena saya mengatakan bahwa ini firman Allah maka tidak ada lagi yang kontradiksi. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Kesimpulannya sudah ditentukan dari awal. Enggak, saya nggak memberikan kesimpulan. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu kan mengatakan Alkitab itu diilhamkan. Maka orang-orang di luar itu mengatakan, oke, kalau diilhamkan berarti kalau ada satu pun di situ, kalau ada satu pun yang kontradiksi berarti itu bukan diilhamkan oleh Tuhan ya, karena nggak mungkin Tuhan mengilhamkan yang kontradiksi gitu. Maka saya setuju dengan itu. Oh betul, memang kalau ada yang kontradiksi berarti itu bukan Alkitab, itu bukan firman Allah. Maka saya sekarang membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi. Walaupun memang saya tadi mencoba mengutip, makanya ini masalahnya karena AI sih bang. Mohon maaf, ini karena AI, karena dia tidak melihat logikanya dengan baik gitu ya. Walaupun memang saya mengutip tadi Anselmus itu ya, yang dia mengatakan bahwa aku percaya maka aku mengerti. Tetapi itu dalam epistemologi klasik ya, itu bisa diterima loh bang ya. Itu bisa diterima bahwa kita harus percaya dulu bahwa sesuatu itu pasti, sesuatu itu kita akan dapat, sesuatu itu pasti ada gitu. Kita harus mempresuposisi itu gitu. Kita harus mengasumsikan itu ya. Ada semacam ada kepercayaan bahwa dia akan dapat pengetahuan itu gitu. Maka dia akan mengerti nanti. Kalau dia sudah benar-benar skeptis terhadap segala sesuatu, maka pengetahuan apapun dia akan dapat bang. Serius. Dan bahkan kalau abang belajar presuposisi ya gitu. Setiap orang datang kepada teks, izinkan saya mengatakan, ini bukan hanya dalam ranah agama ya, ini dalam ranah filsafat pun, di dalam ranah bahkan sains ya. Setiap orang yang datang kepada teks itu tidak pernah datang dengan zero preposisi. Zero itu maksudnya nol preposisinya, nol sih bang. Setiap orang datang dengan presuposisi masing-masing. Serius ini. Kalau abang setuju, maksudnya kalau abang mengatakan bahwa ada kemungkinan seseorang datang dengan nol presuposisi, coba buktikan sama saya. Buktikan saya atau coba berikan saya satu tokoh saja yang mengatakan bahwa kita datang kepada teks tanpa presuposisi apapun, nol presuposisi. Silakan buktikan. Tapi sejauh yang saya pahami, bukan hanya di dalam dunia teologi, bahkan di dalam dunia filsafat pun, kita tidak percaya adanya zero presuposisi. Semua orang datang dengan presuposisi. Ya. Jadi bagaimana? Jadi itu Anselmus memang mengatakan itu, memang dia ingin mengatakan kayak gini. Di dalam untuk memahami yang namanya iman, dalam memahami yang namanya teologi, kita perlu anugerah Tuhan. Karena mengapa? Kita meyakini bahwa dunia ini rusak bang. Saya nggak terlalu mempelajari teologi abang gitu ya. Maksud teologi abang, agama abang gitu. Saya nggak terlalu mengetahui itu. Tetapi kalau dalam teologi Kristen, kita percaya bahwa akal budi itu telah tercemar. Bahwa dunia ini telah tercemar, maka kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan dulu untuk bisa memahami itu. Jadi kita butuh iman dulu. Iman menjadi cahaya gitu. Iman menjadi cahaya apa ya? Yang bisa menerangi gitu, sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas gitu. Ya. Jadi ini bukan tentang asumsi yang salah gitu, enggak. Itu memang dalam dunia presuposisian ya, di dalam epistemologi gitu ya.
dalam epistemologi, mohon maaf, dalam epistemologi kita memang itu adalah salah satu varian daripada daripada apa itu epistemologi itu. Bahkan tadi saya coba cari sedikit gitu tadi. Jadi bahkan dalam dunia Islam sendiri pun memang saya tahu ada dua pandangan gitu ya. Tapi kan setidaknya di dalam sejarah Islam kan sendiri ada yang mengakui kayak Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali percaya itu gitu. Tadi saya cari mohon maaf saya pakai di ChatGPT karena saya nggak pernah belajar gitu dunia Islam gitu ya. Saya ChatGPT ada Al-Ghazali pun percaya bahwa kita harus butuh iman dulu sebagai dasar untuk memahami iman gitu, untuk bisa memahami iman dengan jelas. Karena presupposinya yang paling awal adalah karena dunia sudah rusak gitu, akal logika kita rusak gitu. Kalau nggak ada anugerah Tuhan kita nggak mungkin melihat dengan benar gitu. Ya, dia sebagai penerang bagi kita gitu. Ya mungkin saya nggak terlalu paham ya tentang Al-Ghazali gitu, abang mungkin lebih paham tentang itu gitu. Tapi itu yang sedang saya maksud gitu ya. Lalu contohnya kayak gini, itu yang pertama Bang ya. Lalu yang kedua, tidak semua perbedaan bisa dianggap sekedar gaya cerita. Oke. Contohnya Matius bilang perwira datang sendiri. Lalu Lukas bilang perwira kirim utusan. Lalu dia mengatakan, ini bukan cuma beda sudut pandang kecil, itu beda kejadian. Ini karena ya itu dia nggak lihat konteks itu. Ya sudahlah, kita coba ya. Kalau di berita satu media bilang presiden datang sendiri, media lain bilang presiden kirim staff. Itu bukan cuma beda gaya, itu beda fakta. Wow. Bangsa sudah jelaskan dalam cerita itu bahwa jurnalis gitu. Kalau dibilang jurnalis gitu ya. Abad ke-21 dengan jurnalis di abad ke-1 itu beda lah Bang. Beda gitu ya. Beda ketelitiannya, beda caranya, bahkan metodologinya beda. Dan memang itu hal yang wajar Bang. Itu hal yang wajar. Nanti saya lihat ada 4 saksi ini, dia akan singgung itu nggak apa-apa. Jadi kayak gini loh, di dalam Matius dan Lukas itu permasalahan kayak gini. Di Matius dia mengatakan perwira datang sendiri, sedangkan Lukas mengatakan perwira kirim utusan gitu. Ada 2 orang gitu. Kan di dalam video saya sudah jelaskan bahwa itu semacam seorang gubernur menyuruh perwiranya atau kepada memberikan perintah melalui dinas kependudukan contohnya, lalu masyarakat terima gitu. Ada orang yang mungkin mengatakan ini perintah dari gubernur walaupun dia tidak menerima dari gubernur, tetapi ada orang yang mengatakan ini berita dari dari dinas kependudukan gitu, karena yang dia tahu itu dia terimanya dari dinas pendudukan. Tapi apakah itu salah? Enggak loh, itu hanya 2 penjelasan yang berbeda. Sama juga Matius langsung pada intinya, yaitu yang menyuruh prajurit-prajurit ini adalah utusan gitu ya. Jadi Matius langsung melihat bahwa perwira ini yang mengutus utusan ini. Jadi dia mengutus 2 orang di sana gitu untuk bertemu Tuhan Yesus. Matius langsung menyimpulkan, oke, ini nih perwira dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia langsung kepada sumbernya. Sedangkan Lukas lebih teliti. Dia bukan lebih teliti, lebih detail gitu. Dia menceritakan secara detailnya bahwa perwira itu memang meminta kepada Tuhan Yesus, tapi dia mengirim utusan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, Bang. Tidak kontradiksi itu, Bang. Oke ya. Saya harap ini bisa jelas dipahami. Dan ini ya. Ya. Jangan taruh itu alasnya. Ntar tisu. Jangan taruh tisu ya sama. Mau dilap dulu. Dia soalnya tadi tumpah sayang. Terus ya. Oke, jadi gitu masalahnya. Jadi karena sudut pandangnya berbeda, penekanannya berbeda, itu bukan kontradiksi. Oke? Itu bukan kontradiksi. Lalu yang ketiga, banyak sekali, Rek. Soal 4 saksi. Dia bilang kalau saksi berbeda itu tanda keaslian gitu. Masalahnya Injil bukan 4 saksi independen. Oke, ya. Sejarah-sejarah Markus ditulis duluan. Lalu baru Matius, Lukas itu banyak menyalin Markus. Jadi bukan 4 orang yang melihat kecelakaan secara sama, secara terpisah. Memang kita di dalam studi
Perjanjian Baru, contohnya ketika kita belajar Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak masuk. Matius, Markus, Lukas saja gitu. Itu Injil Sinoptik gitu. Nah, dari para ahli mengatakan bahwa Markus yang pertama sekali ditulis, betul, setuju. Lalu dari Matius ini dia mengutip beberapa dari Markus, betul. Tetapi dia juga mengutip dari sumber-sumbernya sendiri, dan bahkan juga ada sumber X gitu ya. Sama juga dengan Lukas kayak gitu. Dia mengutip dari Markus gitu ya. Ya, tutup dulu. Dia mengutip dari Markus juga, betul gitu ya. Tetapi itu bukan berarti mereka itu bukan saksi independen. No, mereka juga punya Mereka punya kesaksian yang khas milik mereka juga ada, Bang. Ada. Walaupun memang mereka ambil dari Markus ada, tapi ya tidak sepenuhnya. Mereka hanya mengambil beberapa saja gitu. Mereka mengambil beberapa saja gitu. Termasuk Lukas dan Markus. Matius dan Lukas itu mengambil dari Markus, betul, tetapi tidak seutuhnya. Mereka punya juga referensi-referensi sendiri, dan bahkan pun di dalam mereka menyatakannya pun tuh mereka tetap melihatnya dari perspektif mereka, apa yang menjadi tujuan mereka dalam tulisan itu. Jadi mereka melihat apa yang poin-poin penting yang mereka sampaikan aja, tidak menyalin secara persis, tidak, Bang, gitu. Jadi tetap ada perbedaan fokus, perbedaan tujuan di sana gitu. Jadi wajar kalau sudah ada perbedaan di sana. Ya, oke. Jadi ini bukan tentang apakah mereka saksi independen atau enggak. Dalam pengertian tertentu mereka independen kok. Mereka independen dalam pengertian tertentu. Karena mereka punya kesaksian sendiri juga. Ya, kesaksian sendiri gitu. Oke? Jadi bahkan pun kalau sudah mereka mereka nyalin dari Markus, mereka tetap menuliskan ulang itu dengan gaya mereka, dengan tujuan mereka yang masing-masing. Iya, mereka tidak langsung salin secara persis kata per kata, enggak. Sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Dan kita akui itu, kita percaya itu. Karena setiap saksi memang memiliki fokus dan tujuan berbeda-beda. Oke? Soal Tuhan menyesal. Tuhan menyesal, ya. Banyak komentar ya, banyak. Kejadian Tuhan menyesal. Lalu di Kejadian Tuhan bilang Tuhan menyesal. Sedangkan di bilang Tuhan tidak menyesal. Kalau bilang itu cuma gaya bahasa, maka muncul pertanyaan, kenapa Tuhan digambarkan berubah emosi seperti manusia di satu tempat, tapi tidak bisa berubah di tempat yang lain? Bang, ini dua orang penulis yang berbeda, Bang. Maaf, sama. maaf. Kejadian dengan bilang sama ya, Musa gitu. Beda konteks, Bang. Beda konteks. Dan sebenarnya ya, kalau sudah kita lihat gaya penulisan Tuhan menyesal itu dalam dunia teologi itu namanya itu antropopati. Kalau nggak salah, semoga aja saya nggak salah. Antropopati gitu ya. Bahwa perasaan-perasaan manusia dicoba diasosiasikan kepada Tuhan gitu ya. Dicoba dilihat bahwa Tuhan seperti itu gitu. Karena kita nggak bisa melihat perasaan Tuhan bagaimana gitu ya. Kita coba lihat aja dari yang kita lihat dari manusia gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu menyesal. Secara ontologis Allah tidak menyesal karena Allah tahu, Allah Maha tahu. Karena kalau Allah Maha tahu ngapain dia menyesal? Ya kan? Secara ontologis Allah tidak menyesal. Tetapi ada beberapa momen penulis itu menekankan bahwa Tuhan menyesal untuk menyatakan betapa Allah itu menyesal, betapa Allah itu merasa sedih terhadap manusia, supaya penulisnya itu benar-benar semacam menghayati bagaimana kepedihan hati Tuhan di situ. Itu jadi beda fokus gitu loh. Jadi di Kejadian Musa ingin menekankan kepada pembacanya bahwa Tuhan benar-benar sedih, benar-benar menyesal terhadap keadaan manusia. Sedangkan di Bilangan ketika dia mengatakan Tuhan tidak menyesal, Tuhan sedang ingin mengkontraskan antara manusia dengan Allah. Manusia bisa menyesal, tapi Allah tidak. Itu secara ontologis gitu. Ya, beda ya. Ini bukan beda bahas, ini bukan beda gaya bahas, tapi beda fokus dari penulisnya, dari Musanya. Iya kan, Bang ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami.
ya, atau bahkan terkadang kalau di gaya yang bahasa yang lain, contoh kayak Allah punya mata, itu antromorfisme gitu ya. Antromorfisme karena saya lupa gitu, atau antropomorfe, boleh lah, terserah, saya lupa gitu. Jadi bagaimana ya manusia, Allah diibaratkan punya mata, padahal Allah kan nggak punya mata ya, maksudnya dalam pengertian ontologis ya, nggak punya mata lah, karena manusia bukan Allah, kayak gitu bang ya. Jadi ketika Musa menulis Kejadian itu, dia ingin fokus, dia ingin membuat pembacanya itu benar-benar terharu dan sedih melihat keadaan manusia itu. Sedangkan di bilangan itu Musa sedang mengkontraskan secara ontologis antara manusia dengan Allah, yang mana manusia bisa menyesal karena dia tidak maha tahu, sedangkan di bilangan sedangkan Tuhan tidak menyesal karena dia maha tahu. Oke ya, coba kita lihat apa kesimpulannya. Apologi ini tidak membuktikan, tidak kontradiksi, mulai dari keyakinan dulu, lalu semuanya dipaksa semua cocok, dan akhirnya dia bilang masalahnya ada di cara kamu membaca. Padahal pertanyaan sederhana, kalau kita itu benar-benar sepuh dan jelas, kenapa harus butuh banyak penjelasan supaya terlihat tidak bertentangan? Ini bukan kita harus butuh penjelasan karena, tapi memang harus ada penjelasan. Kenapa harus ada penjelasan? Karena abad pertama dengan abad ke-21 itu memiliki gap yang besar banget. Cara kita melihat satu dokumen antara orang abad 21 dengan orang abad ke-1 itu beda banget bang. Beda. Kita mungkin kayak tadi tuh abang itu mengomentari tentang gaya-gaya itu, gaya bahasa itu. Wah, ini kok ada yang bilang langsung perwiranya, ada yang bilang utusan. Orang abad pertama nggak akan masalah dengan itu bang. Ya, jadi makanya kita harus memperjelas. Oke? Are you ready? Nih, tunangan saya di depan saya. Ya, jadi kayak gitu. Oke ya, saya harap ini ini dulu. Ini ada jawabannya, tapi saya sudah jawab tadi ini. Thanks bang komentarnya bang, sekitar jam 11 WIB nanti saya live di TikTok ya bang, sama hadiah. Saya akan mempertimbangkan semua komentar. Kalau nggak salah ada 3 video yang aku komentar. Coba kita lihat. Saya belum lihat. Sama-sama bro. Oke. Semoga aja dia lihat nanti ya ini. Sama-sama. Semoga aja dia lihat nanti video ini ya. Itu bang ya jawaban saya gitu ya. Ya. Oke. Kalau memang kurang jelas ya nantilah bisa dipahami. Bisa direspon balik. Tapi saya sebenarnya jawaban saya sudah cukup baik ya seharusnya. Oke, itu yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Mana pertanyaan yang ketiga tadi? Oh, tentang ini loh, tentang apa itu? Hihi, dia bilang, hore, ada oten yang asik. Oten. Ini dia. Bukan ya, mana tadi ini? Oh, yang tadi ini. Yang mana yang ketiga ya? Ini kan? Oh, ini. Oke. Jadi dia memberikan komentar terhadap ini tentang ada penambahan gitu. Ada koma Johanneum, ada akhir Markus. Dan saya lihat di dalam komentarnya itu dia salah mengidentifikasi. Dia malah bahas tentang Matius, akhir Matius. Itu karena AI-nya lagi error gitu. Coba ini ada mana ya? Bukan mana Rek? Aduh saya lupa Rek. Nanti ya, semoga aja. Ini contoh yang dia maksud penampakan Yesus setelah bangkit. Mana saya bahas tentang penampakan Tuhan Yesus? Saya belum bahas itu. Tiba-tiba ya bahas itu. Itulah soalnya tapi maksudnya saya tidak masalahkan dengan bang ya. Saya tidak permasalahkan dengan apakah pakai AI atau enggak gitu. Kan yang penting kan substansinya kan ya. Oke. Inilah yang dia komentari di video saya tentang yang ketiga itu, yaitu tentang ini. Kita coba tonton. Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Saya Hadi Hareva. Sebelum kita mulai pembahasan kita yang seru banget hari ini, saya mau ngajak kalian dulu nih. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa mampir ya ke YouTube.
Mohon maaf ya Maria, ini pembahasannya agak berat. Tapi kalau Maria mau ikut nggak apa-apa. Ya, oke. TikTok dan Facebook saya. Tinggal cari aja Hadi Hareva. Serius deh, dukungan dari kalian itu jadi bensin buat saya untuk terus bikin konten. Oke, siap ya. Yuk, kita mulai petualangan kita hari ini. Topiknya mungkin kedengaran agak berat nih. Kritik teks. Tapi tenang aja. Saya janji ini bakal seru. Anggap aja kita lagi jadi detektif yang mau mecahin misteri ribuan tahun lalu. Kita bakal cari tahu gimana caranya para ahli bisa yakin banget sama isi Alkitab. Dan gimana mereka melacak jejak-jejak naskah kuno buat nemuin tulisan yang paling asli. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kalian pernah dengar gak sih ada yang bilang, tahu nggak? Ada loh beberapa ayat di Alkitab yang sering kita baca tapi katanya nggak ada di naskah-naskah paling kuno. Nah, bener gak sih itu? Ini bukan sekedar gosip loh, tapi pertanyaan yang serius banget dalam studi Alkitab. Dan jawabannya adalah iya benar. Para ahli Alkitab memang udah nemuin beberapa bagian yang kita kenal banget. Contohnya kisah perempuan yang ketahuan berzina di Injil Yohanes. Itu kan cerita yang bagus banget ya tentang pengampunan. Atau bagian akhir Injil Markus yang ceritain penampakan Yesus setelah bangkit. Nah, bagian-bagian ini dan beberapa lainnya ternyata emang nggak ada di sebagian besar manuskrip tertua dan yang dianggap paling akurat yang kita punya. Pastinya, pas dengar fakta ini kita jadi kaget kan? Reaksi pertama yang muncul biasanya khawatir. Wah, tunggu dulu. Kalau ada ayat yang ditambahin, berarti Alkitab yang aku pegang ini udah nggak asli lagi dong. Udah diubah-ubah dong. Tenang. Kekhawatiran itu wajar banget kok. Dan pertanyaan ini penting banget buat dijawab dengan jujur dan jelas. Nah, jangan panik dulu. Justru disinilah muncul pahlawannya. Ada loh sebuah bidang ilmu yang kerjanya itu persis kayak jadi detektif buat naskah-naskah kuno. Mereka emang nggak pakai topi detektif, tapi mereka punya metode ilmiah yang keren banget buat menelusuri semua bukti dan merekonstruksi tulisan aslinya. Yuk kita kenalan sama mereka. Nah, inilah solusinya. Kritik teks. Eits, jangan salah paham dulu sama kata kritik ya. Ini bukan berarti kita nyari-nyari kesalahan Alkitab. Bukan, justru kebalikannya. Bayangin deh, seorang arkeolog yang lagi bersihin debu dari fosil purba pelan-pelan, biar kelihatan bentuk aslinya. Nah, kritik teks itu kayak gitu. Ini adalah ilmu yang meneliti ribuan salinan naskah, membandingkan semuanya, buat nentuin, kira-kira tulisan aslinya pas pertama kali dibuat itu kayak gimana ya? Terus, gimana sih cara kerjanya para detektif teks ini? Apa aja aturan mainnya pas mereka dihadapkan sama ribuan potongan puzzle naskah kuno? Ternyata prosesnya itu logis dan sistematis banget. Persis kayak kerjaan detektif beneran. Yuk kita bedah secara kerja mereka. Jadi mereka punya beberapa prinsip dasar yang masuk akal banget. Pertama, naskah paling tua itu paling diutamakan. Logis kan? Salinan dari tahun 150 Masehi pasti lebih akurat dibanding salinan dari tahun 1200-an. Kedua, mereka lihat penyebarannya. Kalau satu ayat ada di naskah dari Mesir, Italia, sama Suriah, wah itu bukti kuat banget. Ketiga, nah ini unik nih, mereka lebih percaya sama bacaan yang lebih sulit atau aneh. Kenapa? Soalnya penyalin naskah itu cenderung memperbaiki kalimat yang aneh, bukan malah bikin jadi aneh. Jadi kalau ada yang aneh, kemungkinan besar itu yang asli. Terakhir, biasanya bacaan yang lebih pendek itu yang lebih otentik. Soalnya para penyalin sering nambahin catatan kecil di pinggir, penyalin berikutnya malah ngira itu bagian dari teks dan ikut disalin. Penting banget nih buat kita ngerti, perbedaan-perbedaan ini muncul bukan karena ada konspirasi jahat ya. Bayangin aja zaman dulu, belum ada mesin fotokopi, semuanya disalin pakai tangan, huruf per huruf, kadang di ruangan yang gelap. Wajar banget kan kalau ada yang salah tulis, salah lihat, atau ada baris yang kelewat. Kadang niatnya baik, misalnya mau nyamain cerita di Injil Matius sama Lukas, atau nambahin penjelasan biar lebih gampang dimengerti, malah jadi beda deh sama naskah lainnya. Oke, kita udah tahu metodenya. Sekarang pertanyaannya, seberapa kuat sih bukti yang dipegang sama para detektif ini? Kita bisa beneran percaya nggak sama kesimpulan mereka? Yuk kita lihat buktinya yang jujur luar biasa banget. Siap-siap ya, ini angkanya bikin melongo. Untuk perjanjian baru aja, kita punya lebih dari 5.800 manuskrip atau potongan naskah dalam bahasa Yunani asli. 5.800. Ini bukan sekedar angka loh. Ini artinya kita punya 5.800 saksi bisu dari masa lalu. Ya. Untuk teks kuno manapun, jumlah segini tuh nggak ada tandingannya. Banyak banget. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Kitab Iliad karya Homer yang terkenal banget itu cuma punya sekitar 2.000-an salinan manuskrip. Karya filsuf hebat kayak Plato cuma sekitar 200-an. Kelihatan kan bedanya? Jomplang banget.
bukti buat perjanjian baru itu bukan cuma lebih banyak, tapi udah beda level. Justru karena buktinya melimpah inilah, para ahli bisa membandingkan dengan sangat teliti. Terus, gimana dengan perjanjian lama? Wah, ini ada cerita penemuan yang keren banget. Tahun 1947, ada seorang gembala nemuin gulungan-gulungan kuno di gua dekat Laut Mati. Penemuan ini, yang kita kenal sebagai gulungan Laut Mati, itu kayak nemuin harta karun. Ternyata, gulungan ini 1000 tahun lebih tua dari naskah Ibrani terlengkap yang kita punya waktu itu. Pas dibandingin, para ahli kaget, teksnya hampir identik. Ini bukti betapa teliti dan hati-hatinya para juru tulis Yahudi nyalin kitab suci mereka selama ribuan tahun. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah tahu metodenya, dan udah lihat bukti-buktinya yang luar biasa banyak. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal yang paling penting. Jadi, kita harus gimana? Percaya atau jadi ragu? Nah, ini dia gambaran besarnya, dan ini beneran bikin lega. Dari ratusan ribu perbedaan kecil yang ada di antara ribuan manuskrip itu, lebih dari 99%-nya itu nggak penting sama sekali. Kebanyakan cuma beda ejaan nama atau urutan kata yang dibolak-balik, tapi artinya sama persis. Cuma kurang dari 1% yang berpotensi mengubah arti. Dan yang paling penting, semua yang kurang dari 1% itu udah kita ketahui, udah dicatat dan dibahas secara terbuka. Nggak ada yang disembunyiin. Dan ini nih poin kuncinya. Seperti kata seorang ahli, J. Harold Cranley, gak ada satupun ajaran inti atau doktrin iman Kristen yang dasarnya itu cuma dari ayat-ayat yang diperdebatkan ini. Keilahian Kristus, kebangkitan, Tritunggal, semua itu dibahas berkali-kali di banyak bagian lain di Alkitab yang teksnya super solid dan gak diragukan sama sekali. Jadi inti pesan Alkitab tetap aman. Ilmu ini juga transparan banget loh. Kalian gak perlu cuma percaya omongan saya. Coba deh, ambil Alkitab terjemahan modern kalian, buka aja Yohanes pasal 8 atau Markus pasal 16. Pasti di bagian bawahnya ada catatan kaki kecil yang tulisannya kira-kira naskah-naskah kuno yang paling dapat diandalkan tidak memuat ayat-ayat ini. Ini bukti kalau para ahli nggak nutup-nutupin info ini, justru dikasih tahu ke semua orang. Jadi pada akhirnya, semua ilmu dan bukti ini justru membalikkan cara pandang kita. Pertanyaannya seharusnya bukan lagi, Alkitab bisa dipercaya nggak ya? Tapi jadi, wow, gimana caranya ya sebuah teks kuno bisa diwariskan dengan seakurat ini selama 2000 tahun? Melihat ribuan salinan dari berbagai tempat dan zaman, ternyata nyeritain kisah yang sama, itu bukan alasan buat ragu, tapi justru alasan untuk takjub. Ini adalah kisah pelestarian yang luar biasa. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, jadi itu yang Bang Noon. Siapa? Saya lupa tadi nama siapa ini. Oh, ini Bang Nong. Bang Nong yang dia kasih komentar gitu, dia mau komentar gitu. Jadi saya ingin di dalam ini resume gitu, dalam resume yang isi video yang saya kasih itu, video tentang ini. Saya ingin menyatakan waktu itu bahwa tambahan-tambahan itu tidak mengubah iman kita. Dia mengatakan kayak gini, orang Kristen ini bilang, orang Kristen ini saya itu, memang benar ada ayat Alkitab yang tidak di manuskrip paling tua, contohnya di Markus 16 gitu ya, dan Yohanes 7 yang perempuan berzina itu. Tapi jangan panik karena ada ilmu bernama kritik teks, oke? Karena manuskripnya 5.800 lebih gitu. Justru kita bisa tahu yang mana asli. 90% perbedaannya cuma salah eja atau hal kecil gitu ya. Jadi cuma hal yang kecil gitu ya. Tidak ada doktrin Kristen yang bergantung pada ayat yang diperdebatkan. Jadi bukan alasan ragu, tapi justru kagum. Intinya memang ada teks tempelan, tapi justru ini bukti Alkitab transparan dan tetap terjaga. Wih, dia langsung ketawa awalnya, oke? Lalu dia memberikan sanggahan tajam menohok. Oke, siap. Logikanya coba saya lihat ini. Logika aneh, salah tapi bangga. Oke. Bayangkan begini, ada buku sejarah, lalu ketahuan beberapa halaman ternyata ditambahkan 300 tahun kemudian. Terus penulisnya bilang, tenang, justru karena ketahuan ditambah, buku ini makin bisa dipercaya. Loh, kalau ditambah ya berarti pernah tidak utuh dong. Oke, kayak gini bang. Logikanya kayak gini bang. Biar saya coba jelaskan. Kenapa tadi kami bangga, orang Kristen, kami bangga dengan adanya penambahan itu. Dengan penjelasannya seperti ini. Jadi ketika ada penyalinan Alkitab, ada peribuan tadi kita lihat ya, 580 lebih, 5.800 lebih salinan Yunani dari Perjanjian Baru.
kalau ada yang Latin, Koptik itu sampai sekitar 24.000 kalau nggak salah gitu. Ya, itu sangat banyak gitu, melimpah gitu. Dari hasil itu, maka kita bisa melakukan rekonstruksi, kita bisa merekonstruksi, kita bisa melihat bahwa oh ini yang lebih tepat, ini seperti yang ada, ini adalah naskah asli sepertinya gitu. Kita bisa melihat membandingkan semua teks itu gitu, dan itu pekerjaan para kritik teks gitu. Dan hasilnya disimpulkan bahwa ada 99% itu identik dengan naskah asli. Perbedaan-perbedaannya cuma berapa huruf, maksudnya cuma dalam bentuk ejaan aja gitu ya. Sedangkan 1% kita terbuka bahwa itu memang masih diperdebatkan gitu. Setidaknya tiga yang paling besar gitu ya. Kayak Koma Johanneum di 1 Yohanes gitu, lalu di Yohanes 7 tentang perempuan berzina, dan yang ketiga itu tentang akhir dari Markus gitu. Itu 3 itu yang paling besar sudah. Dan saat itu kita terbuka terhadap hal itu untuk diperdebatkan. Nah, lalu kenapa kami bangga itu tetap disisipkan sekarang? Karena kami bangga bahwa ini bukti bahwa para penyalin Alkitab itu tetap menghargai setiap salinan. Itu arti itu. Jadi kalau contohnya mereka tidak menghargai salinan, kalau ada kemungkinan hati untuk mau merubah-rubah, maka hal-hal tambahan-tambahan itu nggak dikasih lagi. Dan inilah bukti kejujuran daripada contohnya LAI ya, yang menerjemahkan gitu. Mereka jujur, mereka akan tetap memberikan teks itu, contohnya di dalam Koma Johanneum, tetapi mereka kasih keterangan gitu loh. Itu kami bangga bahwa tetap ada keterbukaan terhadap teks-teks itu, dan kita menyatakan bahwa itu memang di teks-teks asli itu tidak ada. Maksudnya beberapa ahli mengatakan tidak ada, walaupun nanti setelah ini saya akan sharing kepada kita ada beberapa pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu teks-teks yang ada, yang khususnya yang contohnya kayak gini di dalam Markus 16 itu kita bisa punya alternatif yang lain bahwa itu sebenarnya enggak kok, itu layak kita katakan itu adalah firman Tuhan gitu, atau dalam Yohanes 7 gitu bisa. Tapi nantilah setelah itu saya sharing gitu. Tapi kenapa kami bangga bahwa seharusnya karena ada tambahan berarti kita nggak usah bangga. Kami bangganya bukan pada tambahannya, tapi kami bangga pada kejujuran para penyalin, kejujuran para penerbit Alkitab. Kami bangga bahwa itu mereka jujur, dan inilah bukti kekristenan. Kekristenan telah diuji sepanjang sejarah dengan kejujurannya. Kalau contohnya kami mau ambil, maksudnya kalau kekristenan mau enaknya saja, kita akan buang kok semua yang kayak aneh-aneh gitu. Tapi enggak, kita jujur bahwa di sini di salinan ini ada ini, tapi di salinan ini enggak ada. Maka susah kita susah untuk mengidentifikasi ini mana yang benar ini. Maka kita tetap kasih, tetapi dengan catatan. Itu kejujuran itu yang membuat kami bangga, Bang. Ya. Jadi coba ya, memang ada teks tempelannya. Ini abang kasih sini. Yang terakhir, jadi bukan alasan ragu tapi justru ragu. Intinya memang ada teks tempelan, tapi justru itu bukti Alkitab transparan. Ya kami transparan terhadap keadaan Alkitab kami, dan itu tetap terjaga. Artinya sedikit pun ada huruf itu penyalin kemudian tetap menulisnya. Itu artinya dia menjaga gitu. Kalau dia nggak menjaga berarti ini kok kayak apa ini? Kayaknya nggak pas ini. Dia nggak tulis. Nah itu malah ketidakjujuran. Tapi terlihat bahwa para penyalin Kristen itu jujur. Gitu. Mereka jujur bahwa ada tambahan. Ya sudah, kalau ada tambahan saya tetap tulis gitu. Karena takutnya itu adalah firman Allah. Gitu. Ya, jadi itu yang kami banggakan, Pak. Itu yang kami banggakan bahwa ada kejujuran dari para penyalin, ada kejujuran dari penerbit lembaga gitu loh, lembaga yang menerbitkan Alkitab kayak LAI. Mereka kasih keterangan di bawah bahwa ini kemungkinan besar tidak ada di naskah asli. Itu yang kami bangga. Oke, 99% tidak penting atau serius. Ini kedua ya. Katanya 90% cuma beda ejaan, tapi contoh yang disebut penampakan Yesus setelah bangkit, kisah perempuan berzina, amanat terakhir Yesus. Ini bukan typo Yesus jadi Yesus. Itu satu cerita pun. Bang, please. Yang 99%
itu yang beda-beda ejaan bang, dan itu bisa direkonstruksi. Rekonstruksi itu maksudnya disusun ulang berdasarkan salinan-salinan yang banyak itu. 99% itu sudah bisa direkonstruksi, cuma 1% itu yang masih diperdebatkan. Yang mana yang diperdebatkan? Ya ini yang abang bilang ini, yang yang apa itu, yang Markus 16 itu, yang perempuan berzina itu. Amanat terakhir Yesus tuh nggak terlalu itu bang ya. Amanat terakhir Yesus itu nggak termasuk besar itu. Yang besar itu ya cuma 3 itu. Penampakan Yesus maksudnya waktu di Markus 16, di Yohanes 7 yang kisah perempuan berzina, dan koma Johaneum yaitu di 1 Yohanes gitu. Cuma itu yang besar, dan itu yang 1% itu ya. Jadi 99% itu memang berbeda ejaan. Betul, memang yang 3 tadi itu satu perikop ya, bukan satu perikop, mungkin beberapa. Kalau yang Yohanes 7 itu 1 perikop. Kalau di koma Johaneum 1 Yohanes itu memang cuma berapa kali, satu kalimat atau 2 kalimat itu. Kalau contohnya di Markus itu sekitar berapa ayat, saya lupa, 1 atau 2 ayat gitu. Betul, itu bukan cuma ejaan, tapi dia tidak termasuk dalam 99% itu bang, dia termasuk di 1% itu gitu bang ya. Yang 99% itu yang lain. Oke. Contoh ini yang satunya bang, yang satunya. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Kalau itu bisa masuk belakangan, wajar orang bertanya, yang lain benar-benar asli atau cuma belum ketahuan. Kesimpulannya nggak harus kayak gitu. Kenapa? Karena kita bisa merekonstruksi hasil salinan-salinan itu. Jadi dari hasil rekonstruksi itu kita lihat bahwa cuma 3 ini yang bermasalah, atau ada beberapa sih, tapi ya tidak terlalu signifikan. 3 ini yang paling besar, yang masuk dalam 1% itu. Gitu loh bang. Ya, oke. Tidak ada doktrin bergantung pada ayat itu. Betul, saya sudah sampaikan itu di video YouTube-nya, bahwa dari 1% itu tidak ada doktrin yang akhirnya terguncang gara-gara ayat itu. Tapi pertanyaannya sederhana katanya, oke, kalau ada 1 ayat saja bisa masuk 300-400 tahun kemudian, siapa yang jamin proses yang sama tidak terjadi di bagian lain sebelum manuskrip tertua kita temukan? Jadi dia mengasumsikan kalau contohnya kan ini contohnya ada manuskrip tertua nih, lalu ada manuskrip salinannya gitu. Di dalam salin ini kan ada terjadi apa itu? Terjadi kesalahan. Maka apa yang menjamin yang manuskrip tertua ini itu tidak mengalami hal yang sama? Siapa yang bilang kami mengatakan tidak? Kami mengasumsikan bahwa semua salinan itu bisa mengalami, maka bahkan salinan tertua pun itu direkonstruksi berdasarkan semua salinan bang. Gitu bang. Jadi salinan tertua pun itu direkonstruksi berdasarkan semua salinan-salinan yang ada. Jangan asumsikan bahwa salinan tertua itu kami sudah menganggap itu sudah benar. Enggak loh bang. Kalau contohnya salinan tertua itu kami sudah anggap benar, ngapain yang lain lagi? Iya kan bang ya? Logikanya kayak gitu ya. Jadi dari penjelasan abang ini, abang mengasumsikan bahwa salinan-salinan yang setelah tertua ini itu yang direkonstruksi, sedangkan salinan tertua itu tidak direkonstruksi. Maka bagaimana kalau contohnya ini juga bermasalah? Ya memang kalau dia bermasalah ya dia direkonstruksi juga. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Siapa yang jamin proses yang sama tidak terjadi di bagian lain sebelum manuskrip tertua? Betul, semua manuskrip yang ada tuh bisa mengalami itu. Nggak ada yang jamin bisa mengalami itu. Makanya karena bisa mengalami, kita rekonstruksi. Oke, kita rekonstruksi. Dan unik sekali bang, unik sekali. Salah satu prinsip di dalam kekristenan, saya sudah bahas di video saya itu tentang pengilhaman ya, bahwa bahwa Alkitab itu 100% tulisan manusia. Saya bahas tadi. Yang paling ketika pengilhaman datang, Tuhan tidak mengatakan bahwa satu buku ini, maksudnya satu buku yang autograf itu, maksudnya buku yang asli yang ditulis tangan oleh para rasul atau para nabi itu yang boleh hanya itu yang boleh dipakai. Enggak loh. Artinya maksudnya buku ini hanya satu tapi dipindah-pindah tangan karena itu cuma itu yang boleh dipakai. Enggak loh. Malah Tuhan menyarankan kepada para nabi,
melalui para rasulnya untuk disalin. Artinya bahwa bahkan di abad pertama pun, abad kedua itu sudah terjadi proses penyalinan. Kenapa? Disalin kepada jemaat-jemaat gitu. Jadi proses penyalinan itu memang sudah dari awal, Bang. Itu memang sistem kita gitu, di dalam sistem kita. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Oke, Bang, ya, saya harap itu sudah bisa menjawab. Lalu yang keempat, banyak manuskrip paling asli. Aduh, Bang, saya tersinggung ini dengan penutup Anda gitu, penutup satir. Woi, kayaknya promo Anda nggak hapus dulu ini lah gitu. Kenapa Anda satir gitu? Ya, oke, coba lihat ya. Banyak manuskrip paling asli gitu. Kalau banyak salinan membuktikan keaslian, berarti hoax yang viral jutaan kali jadi makin benar dong. Banyak salin itu bagus untuk penelitian, tapi tidak otomatis membuktikan teks 100% asli awal jejak. Bang, inilah AI-nya itu AI abad ke-21. Dia melihat tulisan abad ke-1 dengan kacamata abad ke-21. Please, jangan lakukan itu, Bang. Jangan lakukan itu. Beda dengan hoax. Oke, hoax beda dengan manuskrip abad pertama. Beda, Bang. Kenapa kami mengatakan bahwa dengan adanya manuskrip yang banyak itu, akhirnya kita bisa mengidentifikasi mana yang benar dan yang salah? Karena dengan adanya banyak manuskrip itu, kita bisa merekonstruksi, Bang. Sehingga kalau contohnya ada terjadi rekonstruksi yang baik, maka kita bisa memastikan itu asli. Dan bahkan pakar-pakar Alkitab mengatakan bahwa 99% itu identik dengan yang asli. Karena hasil rekonstruksinya sangat baik gitu loh, Bang. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan hoax gitu loh. Dengan hoax, kalau hoaxnya banyak berarti itu yang benar. Enggak, ini tentang manuskrip. Kalau manuskripnya banyak, khususnya manuskrip abad pertama, abad zaman kuno, itu penting di dalam penelitian, itu penting di dalam rekonstruksi, Bang. Oke ya, saya pikir ini jawaban yang cukup baik untuk abang gitu. Semoga itu tentang satir abang gitu. Jadi sebenarnya video itu bukan membuktikan Alkitab tanpa masalah, tapi membuktikan ya memang ada teks tambahan, tapi kami sudah tahu. Betul. Oke, saya dalam konteks tertentu saya bisa paham bahwa saya memang mengatakan, saya memberikan video itu dengan mengedukasi kepada masyarakat, khususnya Kristen. Saya ingin memperlihatkan kepada orang Kristen bahwa kita sudah tahu masalahnya ini. Oke, tapi kita punya solusi terhadap itu. Saya takut kalau contohnya orang-orang Kristen tahu itu dari orang non-Kristen. Karena orang Kristen, non-Kristen kan mereka memberikan data itu bahwa ada teks-teks yang tidak ada, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Maka di video itu saya ingin mengatakan kepada orang Kristen, ini nih ada teks-teks yang diperdebatkan gitu, dalam proses tambahan gitu. Tapi kita sudah tahu ini, kita sudah tahu. Maka ini solusinya. Ini cara kita menanggapinya. Masalahnya bukan tahu atau tidak tahu, masalahnya kenapa bisa ada tambahan masuk ke teks suci. Saya sudah sampaikan tadi, Bang. Proses penyalinan, Bang. Proses penyalinan. Kalau pagar bisa tembus sekali, orang wajar bertanya apa benar hanya sekali. Kami tidak mengatakan cuma sekali, banyak sekali. Tembus terus. Tetapi kita sudah merekonstruksinya, Bang. Semua salinan kita sudah rekonstruksi. Dan 99% itu identik dengan naskah aslinya. Hanya 1% yang masih diperdebatkan. Secara khususnya yang 3 tadi itu. Koma Johanneum di 1 Yohanes, perempuan berzina di Yohanes 7, dan Markus 16 gitu. Hanya itu. Apalagi sejarah dia menolak lupa katanya. Apa di sejarah? Apakah Kristen awal langsung punya kitab suci? Yang pastinya saya ingin menjelaskan bahwa semua, khususnya perjanjian lama, khususnya perjanjian sudah jelas ada, khususnya perjanjian baru. Artinya gini, perjanjian lama itu sudah fix sebelum Tuhan Yesus. Oke, itu fix sebelum Tuhan Yesus. Buktinya apa? Sederhana aja, saya tidak akan memberikan bukti yang terlalu banyak. Buktinya adalah semua kutipan-kutipan Tuhan Yesus itu hanya ada di dalam 3 golongan ini. Yaitu apa? Tanah,
tanah. Iya, tanah ke tanah. Torah, ketubim dan nebiim. Hanya 3 ini, tanah. Jadi kitab Ibrani itu singkatannya itu tanah. T-nya itu Torah. Nah itu nebiim, neviim atau nebiim itu nabi-nabi, dan ketubim itu surat-surat Mazmur gitu ya, Amsal gitu. Hanya dalam 3 golongan itu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, semua digenapi menurut kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mazmurnya adalah golongan yang ketubim tadi itu. Cuma 3 itu. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus yang 3 ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Yang kitab Taurat, nabi-nabi, dan ketubim. Dan memang Kristennya cuma percaya itu, yang 3 itu. Artinya perjanjian lama sejak zaman Tuhan Yesus sudah fix. Perjanjian baru di abad pertama, Bang, di abad pertama sudah fix juga. Semua tulisan Rasul Paulus itu ditulis di abad pertama. Bahkan di bawah tahun 60-an. Abad tahun-tahun 50-an gitu. Itu semua surat Paulus. Sedangkan surat-surat Injil sinoptik atau Injil-Injil yang lain itu ada yang beranggapan bahwa itu mungkin di atas 60-an, atau bahkan ada yang mengatakan sampai tahun 90-an. Tetapi tidak ada satupun perjanjian baru yang ditulis setelah abad pertama. Tidak ada, semua di abad pertama. Tetapi ada beberapa tokoh, beberapa pemikir Kristen mengatakan bahwa semua maksudnya Injil sinoptik itu, Injil itu, keempat Injil itu besar kemungkinan ditulis sebelum tahun 70. Kenapa? Karena di kitab-kitab itu tidak menyinggung tentang peruntuhan Bait Allah gitu. Yang seharusnya kalau memang itu ditulis di atas tahun 70, maka seharusnya pasti ditulis gitu. Pasti ditulis. Tapi ternyata tidak ditulis, maka itu artinya kemungkinan di bawah. Tapi itu perbedaan di dalam akademik gitu ya. Tapi intinya gini, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah ada secara tertulis ini, sudah ada kitabnya gitu. Itu sebelum abad pertama. Jadi ketika kalau saya abang bilang kayak gini, di abad pertama pengikut Yesus tidak punya perjanjian baru. Siapa bilang enggak? Ada. Kitab Paulus itu ditulis tidak di abad pertama. Tidak punya daftar resmi kitab suci Kristen. Apa yang Anda maksud sebagai tidak punya daftar resmi? Apakah karena di abad keempat nanti? Abang singgung nggak sini abad keempat nanti? Oh ini ya, proses kanonisasi abad keempat. Memang betul kanonisasi itu terjadi setelah itu. Tetapi ingat, saya sudah memberikan di dalam video saya juga. Kanonisasi itu bukan menentukan mana kitab suci, tetapi mereka hanya mengesahkan. Mereka hanya mengiyakan, oke, ini yang Alkitab. Jadi artinya kayak gini, sejak di abad pertama, di abad kedua, itu orang-orang Kristen sudah secara komunal tahu yang mana firman Allah. Jadi kalau ditanya apakah di abad pertama tidak ada daftar resmi kitab suci Kristen, ya mungkin secara legalitas nggak ada, tetapi secara komunal mereka sudah tahu yang mana kitab suci mereka. Sudah tahu mereka itu, Bang. Sudah tahu. Walaupun di abad keempat nanti baru diadakan kanonisasi, tapi kanonisasi itu bukan menentukan mana yang kitab suci, mana enggak. Itu dari orang-orang Kristen sendiri. Mereka sudah tahu, oh ini yang Alkitab, ini yang firman Allah. Mereka sudah tahu itu. Dari abad pertama mereka sudah tahu itu, Bang. Yang mereka pakai adalah kitab suci Yahudi. Betul mereka pakai kitab suci Yahudi, kitab Ibrani, betul mereka pakai. Tapi mereka juga pakai kitab-kitab perjanjian baru. Contohnya ini surat Korintus, itu ditulis Paulus kepada orang Korintus, mereka pakai itu kan. Efesus, mereka pakai itu loh. Oke. Bahkan ini Matius Markus itu di abad pertama ditulis, Bang. Awalnya disampaikan secara lisan. Awalnya betul itu di abad-abad yang kayak tahun-tahun 30-an sampai 40 gitu, sampai 50 gitu mungkin ya. Itu secara lisan. Tetapi 50 ke atas itu sudah tertulis, Bang. Kayak surat-surat Paulus itu sudah tertulis, Bang. Sudah tertulis. Ya, beredar dalam bentuk surat. Ya oke, kalau ini beredar dalam bentuk surat dan catatan terpisah. Oke, itu betul memang terpisah-pisah gitu ya. Tapi itu untuk jemaat-jemaat gitu, makanya terpisah, karena jemaatnya terpisah-pisah. Karena proses penyalinannya masih proses, Bang.
Jadi contohnya kayak gini, lembaran ini di jemaat ini, lembaran ini jemaat ini, karena proses penyalinannya berbeda. Maksudnya masih proses, baru ditulis, masa sudah ada penyalinan. Oke, ditulis nih, maka penyalinannya sudah langsung terkopi gitu, 10 kopi gitu. Ini bukan abad 21 bang, ya. Jadi ditulis dulu lalu dikasih di sana. Oke, kamu kopi ya, supaya nanti kalau hasil kopian kamu kasih di jemaat yang lain, gitu bang. Oke ya. Artinya dari awal memang belum ini loh bang, ditujukan ke komunitas tertentu, bukan sebagai kitab suci global. Oke. Ini topik yang lain sih, tapi ini kayak gitu bang. Walaupun memang contohnya kitab-kitab Paulus gitu, contohnya kepada jemaat di Korintus, itu artinya bukan global ya, cuma kepada Korintus. Tetapi abang perlu paham konteks waktu itu. Memang betul tulisannya itu untuk jemaat Korintus, tetapi konteks waktu itu, kalau surat itu diberikan kepada Korintus, maka setelah Korintus salin atau setelah Korintus pakai, itu diberikan kepada jemaat yang lain bang. Sistemnya kayak gitu bang. Jadi memang betul itu secara khusus untuk Korintus, kasus yang untuk Korintus, tetapi itu kitab itu diberikan kepada semua, kepada global, kepada semua jemaat. Makanya disalin. Kalau contohnya hanya untuk komunitas tertentu, maka tidak perlu disalin seharusnya kan bang. Makanya disalin untuk semua komunitas, untuk global gitu. Oke bang ya, dari awal memang belum ada kitab standar Kristen. Saya sudah jawab tadi ya, sudah ada gitu. Kita tertulis malah, bukan cuma lisan. Waduh banyak sekali rek. Ini kisah tentang Yesus beredar banyak versi. Di abad ke-1 dan ke-2 ada kitab Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ada juga Injil yang tidak masuk kanon. Misalnya Injil Thomas, Injil Petrus, dan lain-lain. Banyak komunitas Kristen punya teks-teks masing-masing. Saya ingin menekankan bang ya, Injil yang ada di Alkitab itu Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu abad pertama. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa itu sebelum tahun 70. Oke. Kalau contohnya kayak Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Petrus, kita sudah telusuri dan kita sudah pelajari itu dengan baik. Itu adalah kitab-kitab gnostik yang ditulis setelah abad pertama. Ada yang abad ketiga, ada abad keempat. Ya, ditulis di abad ketiga, keempat gitu. Bukan di abad pertama. Dan tulisannya itu benar-benar gaya-gaya gnostik gitu. Nanti habis ini saya rencana mau memberikan penjelasan juga tentang kitab-kitab kitab-kitab Injil yang tidak dimasukkan dalam kanonik itu gitu. Injil Barnabas kah, Injil Thomas kah, Injil Maria kah, Injil Filipus kah, Injil Petrus kah. Itu bukan di abad pertama ditulis ya. Jadi itu kitab gnostik. Kita bisa selidiki itu dan ternyata itu kitab gnostik gitu. Ya. Kenapa baru dibakukan? Ini dia bahas tentang kanonisasi ini, Bang. Oke. Ketika Kristen berkembang pesat dan menyebar di wilayah Baya, ajaran mulai berbeda-beda. Oke, setuju. Mulai banyak tafsir ya. Ya makanya, karena waktu itu kan kita sudah punya nih. Jadi waktu itu Bang, di abad pertama itu, mereka sudah tahu nih, ini nih kitab-kitab yang kita baca nih. Dibaca di dalam persekutuan, komunitas-komunitas. Tapi waktu itu terlalu banyak ajaran-ajaran yang aneh gitu. Akhirnya mereka bilang, oke, kalau terlalu banyak ajaran, lebih baik kita harus satukan nih mana yang sebenarnya kita akui, mana yang sebenarnya secara komunal itu kita akui. Selain ajaran sesat juga, karena ada penganiayaan waktu itu, ada penganiayaan. Jadi mereka tidak mau dianiaya hanya gara-gara membela kitab yang seharusnya bukan kitab yang asli gitu, bukan firman Allah gitu. Jadi mereka harus mengkanonkan itu. Betul memang. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Selama 100 tahun tidak ada satu Alkitab Kristen yang bagus seperti sekarang. Apa yang maksudnya ini? Selama 100 tahun. Mungkin yang dia maksud ini sebelum abad keempat belum ada Alkitab Kristen yang baku seperti sekarang ya. Ya betul, karena belum diadakan kanonisasi, tapi secara umum di kalangan awam, di kalangan jemaat Kristen, mereka sudah tahu kok Bang. Mereka sudah tahu apa yang mereka percaya waktu itu.
Mereka sudah tahu kitab-kitab mana gitu. Makanya ketika kanonisasi ya langsung oh ini yang kita percaya secara umum, ini yang kita percaya. Seperti itu. Secara sejarah Kristen awal tidak punya kitab suci secara khusus. Ada bang ya, ada. Kristen awal tidak punya kitab suci khusus tentang Yesus. Ada bang, ya. Ya itu tadi saya bilang ya, semua Injil itu 4 Injil itu ditulis sebelum abad pertama. Maksudnya di abad pertama. Kisah Yesus berada dalam banyak versi. Ya. Di abad pertama memang banyak versi dalam pengertian banyak perspektif. Kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes perspektifnya berbeda, tapi harmonis gitu. Sedangkan Injil-Injil yang lain kayak Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena itu setelah abad pertama, abad ketiga, abad keempat gitu. Daftar resmi muncul setelah agama berkembang dan butuh standarisasi. Bukan butuh standarisasi, tapi memang waktu itu ada penyesat, ada penganiayaan. Kitab suci Kristen tidak hadir sejak hari pertama gerakan itu muncul. Dalam pengertian bahwa kanonisasi, betul kanonisasi memang di abad keempat gitu. Tapi tulisan-tulisan para rasul itu sudah ada sejak abad pertama. Semua perjanjian lama, perjanjian baru sudah ada di abad pertama, yang bisa diverifikasi oleh rasul. Ya, kalau contohnya abang mengatakan bahwa ini ada di setelah abad pertama, itu salah sih. Semua isi kitab perjanjian lama kah, perjanjian baru kah, semua itu sudah ada di abad pertama, dan itu ketika masih ada rasul, masih ada para rasul gitu, dan itu sudah diverifikasi oleh para rasul kalau itu adalah firman Allah. Ya, proses pembentukan kitab itu bertahap, bukan instan dan bukan turun dalam satu paket lengkap. Ya, kami tidak percaya ada yang turun dan jatuh dari langit ya. Kami tidak percaya kalau ada kitab yang jatuh dari langit ya. Betul, memang dalam proses bertahap itu, dan tidak ada masalah dengan itu. Ya, ini sudah nggak tahu, ini dia membahas tentang yang lain yang aneh ya. Tapi itu ya, saya sudah bahas semua komentar abang. Terima kasih untuk masukannya. Apa ini? Yang punya saya juga atau bukan? Kayaknya bukan punya saya ini. Oh, punya saya juga, oke. Ini baru nih, dia baru buat nih. Ini baru dia buat nih. 66 kitab turun dari langit atau hasil rapat panjang. Kami tidak percaya bang ya kalau ada turun yang turun dari langit. Tapi saya pikir ini saya belum baca apa sanggahannya di sini. Tapi saya pikir ini tentang masalah palingan yang dia ini, karena dia baru dia buat kayaknya itu 45 menit yang lalu gitu ya. Palingan ya dia bilang ini nanti apa yang dia bilang ini. Ini tentang fakta sejarah, ada perbedaan yang Katolik 73 karena dia menambahkan Deuterokanonika gitu. Ortodoks tuh menerima beberapa selain daripada Deuterokanonika gitu. Faktanya ada konsili ya, mereka ada konsili Hippo, konsili Kartago gitu abad keempat gitu ya. Nanti kita bahas ini bang ya, tapi saya pikir saya sudah bahas terang tadinya soal kanonisasi gitu. Soal kanonisasi itu ini bukan hanya hasil konsili bang ya. Kanonisasi itu bukan hasil konsili. No, konsili bukan menentukan, tapi konsili itu hanya ingin melegalkan gitu. Secara legal oke, ini yang mana sudah diakui secara umum di kalangan itu. Di kalangan itu sudah diakui secara umum. Sudah diakui secara umum sejak abad pertama itu. Hanya saja gereja perlu meresmikan gitu, karena ada ajaran sesat, karena ada penganiayaan. Nanti saya bahas ini bang ya, kalau cukup signifikan saya akan bahas tentang ini. Tapi saya pikir kalau tentang kanonisasi saya sudah bahas tadi ya.
tentang abang ketika menyinggung kanonisasi tadi di sini. Abang kan sudah singgung tentang kanonisasi di sini tadi, ya, tentang kanonisasi. Jadi thank you untuk abang Non. Thank you untuk abang Non yang sudah memberikan komentar, dan saya pikir juga ini baik untuk saya, baik juga untuk orang Kristen juga. Semoga video ini bisa memberkati Bang Non pastinya. Bang Non sih nama tadi saya lupa. Dan juga untuk orang-orang Kristen juga. Ya, terus pelajari firman Tuhan dengan baik. Pelajari firman Tuhan dengan baik. Setelah ini nanti saya akan sharing-sharing tentang, kalau saya lihat memang tanggapan dari Bang Non ini tentang kanonisasi itu cukup signifikan, cukup cukup substansial gitu. Saya akan tanggapi, kalau enggak ya saya nggak tanggapi ya, karena saya pikir sudah ikut tadi dalam kanonisasi tadi itu. Saya rencana sebenarnya mau sharing sama kita tentang ini lagi. Nah ini Bang Non, kalau kamu lagi nonton ini, ada lagi kasus yang saya mau angkat. Jadi sebenarnya apa fokus saya dalam seminggu ini? Saya sedang memfokuskan untuk untuk menyatakan fakta yang ada dari Alkitab. Saya sedang ingin menunjukkan fakta yang ada dari Alkitab, yang mana fakta itu agak menggelitik orang Kristen seharusnya. Kayak yang pertama, saya akan menunjukkan fakta bahwa Alkitab itu aslinya nggak ada. Naskah asli Alkitab itu tidak ada. Itu kan agak menggelitik ya. Lalu video kedua, saya bahas bahwa Alkitab itu tidak didikte loh. Itu nggak didikte oleh Tuhan gitu. Itu tidak dijatuh dari langit juga. Tapi itu adalah tulisan manusia 100%. Nah itu kan menggelitik banget ya. Lalu yang ketiga, saya bahas tentang kanonisasi. Sebenarnya tulisan-tulisan yang supranatural gitu ya, yang spiritual gitu ya, atau bahkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus itu bukan cuma 4 Injil loh, bukan cuma di 66 kitab itu, tapi masih banyak lagi. Ada Injil Thomas, ada Injil seperti abang bilang tadi itu. Lalu apakah mereka bukan firman Allah juga? Atau jangan-jangan yang 66 kitab ini apa standarnya kalau mereka ini firman Allah? Saya bahas itu juga karena itu menggelitik gitu. Lalu yang keempat, saya bahas tentang penambahan itu. Ada dalam Alkitab kita sendiri itu sekarang ini, yang 66 kitab ini, ada loh beberapa teks yang diperdebatkan, yang mana beberapa orang mengatakan bahwa teks itu tidak ada di naskah asli. Yang secara khususnya yang 3 itu ada di Yohanes 7, ada di Markus 16 di akhirnya itu, dan di 1 Yohanes itu. Setidaknya itu. Saya membahas itu, Bang. Saya memang sengaja itu. Nah, fakta apa lagi yang saya utarakan yang terakhir itu tentang ini, kontradiksi. Tentang kontradiksi, saya lihat ada beberapa kontradiksi gitu. Itu yang kelima. Lalu yang keenam nanti saya akan sharing tentang kayak gini. Ternyata di dalam referensi-referensi kita di dalam Alkitab itu sempat di dalam Alkitab ada loh kitab-kitab yang sebenarnya kita tidak tahu penulisnya. Kita tidak tahu penulisnya. Bagaimana dengan itu? Kita tidak tahu. Kayak Ibrani itu kan siapa penulisnya kita nggak tahu, nggak jelas. Atau bahkan ada beberapa penulis yang lain gitu, kita nggak tahu. Nah ini masalah juga. Apakah itu mengganggu iman? Atau lalu itu yang keenam nanti. Yang ketujuh saya akan bahas tentang bahwa di Alkitab itu ada beberapa tulisan mengatakan bahwa ada surat Paulus yang lain, kayak di Korintus. Ada Korintus 3 sebenarnya. Ada 3 Korintus gitu. Hilang. Bagaimana dengan itu? Itu kan seharusnya tulisan Paulus yang otoritatif dan hilang. Bagaimana dengan itu? Saya akan bahas tentang itu. Jadi setidaknya dua tema itu saya akan bahas ke depan, yaitu tentang bahwa ada beberapa di Alkitab itu yang penulisnya kita tidak kenal, kita tidak tahu. Lalu yang kedua adalah ada beberapa kitab yang ditulis para rasul itu hilang. Piye itu. Oke, setidaknya 2 itu. Saya akan bahas itu, Bang. Itu memang agak tepi jurang ya. Tapi saya ingin mengedukasi orang-orang Kristen bahwa ketika fakta-fakta itu nanti teman-teman temukan di luar, jangan kaget. Orang Kristen sudah tahu itu. Dan kita punya jawaban terhadap hal itu. Ini sebenarnya baru mula ketika saya sharing ini kepada pemuda ya. Saya bergabung di sini di gereja GKI di tanah Papua. Saya di Papua, kayak di tanah Papua. Saya sharing kepada mereka tentang Alkitab gitu, mengenal Alkitab lebih dekat. Saya sudah sharing sama mereka 4 itu.
Saya ingin menunjukkan bahwa ini loh fakta, ini fakta Alkitab kita. Alkitab kita tidak ya mungkin tidak seperti yang kita lihat itu. Faktanya seperti itu. Tetapi fakta ini kita punya solusi. Kalau contohnya fakta ini kalian temukan di luar, maka jangan khawatir, kita punya solusi. Ya, thank you untuk teman-teman yang sudah mengikuti ini. Harapannya nanti ini video live ini, semoga aja video live ini bisa diputar ulang ya. Saya putar di YouTube nanti supaya Bang Non bisa menontonnya. Bang Non, terima kasih untuk Bang Non, nama tadi saya lupa. Siapa jenengnya iki? Thank you ya. Thank you untuk ya Bang Nong. Oh Bang Nong ya. Terima kasih untuk komentarnya. Saya pikir itu juga cukup baik untuk kedepannya. Oke. Thank you. Saya akan kita akan ketemu nanti di apa itu? Di pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu nanti di pertemuan selanjutnya. Semoga aja ada waktu saya akan buat yang dua tema itu. Kalau tema yang pertama adalah di Alkitab itu ada kitab-kitab yang kita tidak tahu penulisnya. Itu menggoncangkan nggak? Wah, masa ini firman Tuhan nggak ada penulisnya, kita nggak tahu penulisnya. Nyatanya seperti itu. Bagaimana respon kita? Atau fakta yang kedua yaitu bahwa di Alkitab itu ada tulisan-tulisan. Di Alkitab dia menyarankan gitu. Atau contohnya, kita kasih contoh aja. Saya lupa teksnya di mana. Kita coba baca aja. Saya coba cari teksnya di mana ya. Mana ya? Coba kita lihat apa benar. 2 Korintus katanya, 2 Korintus pasal 3 ayat pasal 3 2 ayat 4. Oh, inilah. Mana ya, teks mana saya lupa ya. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud. Di Kolose 4 ayat 16. Coba ya. 16. Dan bila mana surat ini kan di apa ya, di Kolose ya. Jadi surat kepada jemaat di Kolose, Paulus bilang kayak gini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Nah, jadi ya ini saya ingat tadi ya Bang, yang Abang bilang tadi itu bahwa ini bukan untuk global gitu. Enggak loh Bang, ini contoh berarti ya. Jadi habis dipakai di Kolose, dikasih di Laodikia. Jadi kayak gitu Bang waktu itu. Ya. Kalau memang nggak dikasih berarti harus disalin, dikasih sama orang lain. Jadi itu untuk memang global Bang ya. Untuk Bang Non ya, Bang Nong tadi ya. Ya. Nah ini ya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia. Nah ini ada berarti artinya ada surat Paulus di jemaat Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Nah pertanyaannya, ada nggak surat di Laodikia di sini? Nggak ada kan? Cuma di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, apalagi. Cuma di situ kan. Contoh Titus, Filemon, nggak ada di Laodikia kan? Artinya hilang. Mana yang surat Paulus kepada jemaat di Laodikia? Hilang. Nah bagaimana respon kita terhadap hal itu? Itu fakta-faktanya. Setidaknya 2 fakta itu yang saya pikir saya akan sharing nanti. Semoga ada waktu ya.
ada waktu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di TikTok, boleh ditanya. Tenggorokan saya kayaknya udah rasa nggak enak ya. Minum kopi. Waduh, low battery, baterainya tinggal berapa nih? Tinggal 6%. Baterainya tinggal 6%. Oke, terima kasih untuk kebersamaan teman-teman. Ini sharing saya, ini adalah tanggung jawab iman saya kepada Bang Non. Ya, saya akan nanti upload kembali rekaman live-nya. Semoga berguna untuk umat Kristen pasti. Belajarlah Alkitab dengan baik. Karena saya pikir bahwa kalau kita mencintai Tuhan, kita pengen dengar suaranya dengan lebih jelas. Bagaimana caranya kita mendengar suaranya dengan lebih jelas? Ya kita belajar dengan baik. Bukan cuma mendengar dari pendeta, bukan cuma mendengar dari pengajar, bukan juga cuma membacanya, tapi kita benar-benar mendalami, kita belajar secara serius. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita ada teman-teman yang mungkin mau bertanya sesuatu tentang seputar iman Kristen, teman-teman bisa chat di komentar. Chat di komentar. Oke, thank you. Baik di YouTube, Facebook, IG, YouTube, semua atas nama Hadi Harefah ya. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati.